Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Vidyarini, SEMM PSD, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, dan rekan mahasiswa sekalian yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Selawat beserta salam tak lupanya kita kirimkan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 220597174. Saya bakal bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini yaitu presentasi hasil penelitian dan pembahasan kami mengenai analisis impulsive buying generasi Z terhadap produk kosmetik di sosial e-commerce TikTok Shop. Dan ada pun anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Kelvin Nailo Autar dengan NIM 220595153, dan yang kedua ada Muhammad Amru dengan NIM 220596160, dan yang ketiga ada Muhammad Fabel dengan NIM 220596163, dan yang keempat Putri Nurhaliza itu saya sendiri dengan NIM 220597174, dan yang kelima yaitu Regina Aurela Levina dengan NIM 220591180, dan yang keenam, Seruni Putri Azahra dengan NIM 220591186. Dan yang ketujuh, Talita Azirahman dengan NIM 220591191. Dan ke-8, Wardah Putri Pertama Andra dengan NIM 220592202. Dan yang terakhir yaitu Yogi Yuliandri dengan NIM 220592204. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Di era globalisasi yang semakin maju, teknologi informasi telah menjadi bagian esensial dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia, termasuk pemerintahan dan bisnis. Dengan internet sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang memfasilitasi komunikasi dan akses informasi, penggunaan internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pengguna pada awal tahun 2023, dengan 98,3% mengaksesnya melalui ponsel, menunjukkan tingginya ketergantungan pada teknologi digital media sosial. Terutama TikTok telah menjadi platform pemasaran yang efektif, memungkinkan interaksi dua arah dan promosi produk melalui fitur seperti TikTok Shop yang mengintegrasikan pengalaman belanja online. Fenomena pembelian impulsif di TikTok Shop, terutama di kalangan generasi Z yang dikenal sebagai digital native, dipicu oleh konten kreatif dan motivasi belanja hedonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi belanja hedonis terhadap perilaku impulsif generasi Z dalam membeli produk kosmetik di TikTok Shop, memberikan pengawasan tentang dinamika konsumen dalam pemasaran digital. Dan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu sejauh mana materialisme berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying generasi Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang kedua, sejauh mana fear of missing out atau FOMO berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang ketiga, sejauh mana ulasan online berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang keempat, sejauh mana nilai harga berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang kelima, sejauh mana kemudahan pembelian online berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian kami ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana materialisme berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana fear of missing out atau FOMO berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana ulasan online berpengaruh terhadap pembelian impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana nilai harga berpengaruh terhadap impulsif buying Gen Z
pada produk kosmetik di TikTok Shop. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sejauh mana kemudahan pembelian online berpengaruh terhadap perilaku impulsif buying Gen Z pada produk kosmetik di TikTok Shop. Mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya, bakal disampaikan oleh rekan saya, Kelvin Nailu Autar. Kepada Kelvin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah impulsive buying. Pembelian impulsif atau impulsive buying adalah perilaku konsumen yang ditandai dengan keputusan pembelian yang tiba-tiba, tanpa perencanaan dan seringkali didorong oleh dorongan emosional yang kuat. Rock dan Fisher pada tahun 1995 mendeskripsikan pembelian impulsif sebagai tindakan yang membeli yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh emosi, dan seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi rasional. Fenomena, fenomena ini melibatkan interaksi antara individu dan lingkungan yang memicu respon emosional tertentu, seperti kegembiraan atau rasa ingin memiliki, yang sulit ditahan oleh konsumen. Selanjutnya adalah perilaku konsumen dalam pembelian impulsif. Perilaku konsumen merupakan pola tindakan yang ditunjukkan oleh individu dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks pembelian impulsif, perilaku konsumen ditandai dengan keputusan yang tidak terencana dan cenderung emosional. Perilaku pembelian impulsif seringkali melibatkan interaksi antara kebutuhan psikologis, faktor emosional, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi impulsive buying. Yang pertama adalah fear of missing out atau FOMO. Fenomena FOMO atau of missing out merujuk pada rasa takut kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari suatu tren atau pengalaman tertentu. Menurut Verbitsky, FOMO seringkali muncul akibat pengaruh media sosial, di mana individu melihat teman, influencer, atau komunitas mereka menggunakan produk tertentu. Dalam konteks kosmetik, FOMO sering dimanfaatkan oleh merek melalui peluncuran produk edisi terbatas, tren kecantikan viral, atau promosi waktu terbatas. FOMO mendorong pembelian impulsif karena konsumen merasa terdesak untuk segera membeli agar tidak kehilangan kesempatan. Yang kedua adalah materialisme. Materialisme yang didefinisikan sebagai pentingnya kepemilikan barang untuk mencapai kebahagiaan dan status sosial, juga mempengaruhi pembelian impulsif. Penelitian yang dilakukan oleh Richins dan Dawson pada tahun 1992 menunjukkan bahwa individu dengan tingkat materialisme tinggi lebih cenderung melakukan pembelian impulsif untuk memuaskan kebutuhan emosional dan meningkatkan citra diri. Gen Z yang terpapar media sosial seringkali menghubungkan produk kosmetik dengan identitas pribadi dan status sosial, sehingga mereka lebih mudah tergoda untuk membeli produk yang dianggap dapat memperkuat citra tersebut. Selanjutnya adalah ulasan online. Ulasan online termasuk testimoni pengguna dan konten yang dibuat oleh influencer, memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembelian. Studi oleh Cheong dan Tadani pada tahun 2012 menemukan bahwa ulasan online yang positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Bahkan ketika mereka tidak memiliki rencana untuk membelinya sebelumnya. Dalam hal produk kosmetik, ulasan seringkali mencakup aspek-aspek visual, seperti hasil akhir produk yang dapat memicu dorongan emosional untuk membeli secara impulsif. Selanjutnya adalah nilai harga. Produk dengan nilai harga yang terjangkau memiliki peluang lebih besar untuk dibeli secara impulsif, karena konsumen merasa risiko finansialnya rendah. Menurut Kim dan Chung pada tahun 2011,
Harga yang kompetitif menciptakan persepsi bahwa pembelian adalah kesempatan yang terlalu baik untuk dilewatkan. Dalam kategori kosmetik, strategi seperti paket bundling, diskon, atau bonus pembelian seringkali dirancang untuk menarik perhatian konsumen yang rentan terhadap pembelian impulsif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kelvin. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh kepada Seruni, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yang selanjutnya ialah peran media sosial, khususnya TikTok Shop, dalam pembelian impulsif. Yaitu media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pembelian impulsif, terutama di kalangan generasi atau yaitu Gen Z. Platform seperti TikTok Shop telah menjadi salah satu saluran utama untuk pemasaran dan penjualan produk kosmetik. TikTok juga sebagai platform berbasis video pendek memungkinkan merek dan penjual untuk menampilkan produk secara visual dan interaktif. Juga yaitu TikTok Shop juga menginteraksikan fitur belanja langsung dalam platform, memungkinkan pengguna untuk melihat ulasan produk, yaitu tutorial penggunaan hingga membeli produk hanya dengan beberapa klik. Fitur ini mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif. Salah satu elemen kunci TikTok Shop yaitu memicu pembelian impulsif, keberadaan fitur live shopping. Dalam sesi ini, influencer atau penjual menampilkan produk secara langsung sambil menawarkan diskon. Diskon khusus yang hanya berlaku selama video siaran langsung. Dan sambil fitur ini menciptakan rasa urgensi dan kelangkangan yang merupakan faktor utama dalam pembelian impulsif. Selain itu, algoritma TikTok yang personalisasi membantu menampilkan produk yang relevan dengan preferensi pengguna. Berdasarkan aktivitas mereka di platform, hal ini meningkatkan kemungkinan produk sesuai yang ditampilkan dengan peminat pengguna, sehingga memicu pembelian tanpa perencanaan. Yang selanjutnya ialah generasi Z atau Gen Z yang terdiri dari individu lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Memiliki pola konsumsi yang unik dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam era digital, sehingga terpapar pada teknologi dan media mendapatkan informasi, mengikuti tren, dan mencari rekomendasi produk. Juga menunjukkan bahwa Gen Z menghabiskan rata-rata 4 hingga 6 jam per hari di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, menjadikan media sosial sebagai elemen utama dalam membentuk preferensi konsumsi mereka. Selain itu, Gen Z juga memiliki kecenderungan untuk mencari produk yang mencerminkan identitas dan nilai mereka. Produk kosmetik seringkali digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan memperkuat citra pribadi mereka. Yang selanjutnya yaitu fear of missing out, yaitu FOMO. Juga FOMO adalah istilah yang menggambarkan ketakutan seseorang akan kehilangan pengalaman atau kesempatan yang dirasakan orang lain yang sedang menikmati. FOMO juga merupakan kekhawatiran pervasif bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman yang memuaskan atau lebih bermakna yang tidak memiliki di individu tersebut. Ketakutan ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk tetap terhubung secara terus-menerus, terutama melalui media sosial, memastikan tidak ada penyebab informasi momen penting atau terlewatkan. Selanjutnya itu penyebab FOMO. Yang pertama ialah penggunaan media sosial secara berlebihan, dan yang selanjutnya juga kurangnya kepuasan hidup,
individu yang merasa tidak puas dengan kehidupan cenderung rentan mengalami FOMO. Selanjutnya itu indikator FOMO. Indikator FOMO yaitu dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikator yang mencerminkan perilaku, perasaan, dan pola pikir seseorang. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Suruni. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya Muhammad Amru. Kepada Amru dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama materialisme. Materialisme merupakan pandangan yang menekankan pentingnya kepemilikan barang-barang materi sebagai sumber utama kebahagiaan, status, dan identitas diri. Menurut Richin dan Dawson, materialisme merupakan keyakinan bahwa kesejahteraan seseorang sangat bergantung pada akumulasi dan kepemilikan benda-benda material. Pandangan ini seringkali terkait dengan nilai-nilai seperti pencapaian, kemewahan, dan kepuasan yang berasal dari konsumsi. Sebagai orientasi hidup, materialisme tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumsi, tetapi juga membentuk cara seseorang memandang kesuksesan dan arti kehidupan. Selanjutnya, indikator materialisme mencakup tiga aspek utama, yaitu sentralitas, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sentralitas merujuk pada sejauh mana kepemilikan materi menjadi pusat perhatian dalam kehidupan seseorang, di mana individu memprioritaskan barang-barang material di atas aspek non-material. Kesuksesan mengacu pada keyakinan bahwa pencapaian seorang diukur berdasarkan jumlah dan kualitas barang yang dimilikinya. Dan kebahagiaan mencerminkan pandangan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup hanya dapat dicapai melalui akumulasi benda-benda material, sehingga mereka yang materialistis cenderung merasa kurang bahagia jika tidak memiliki barang tertentu. Selanjutnya ada nilai harga. Harga merupakan konsep yang fundamental dalam ekonomi dan pemasaran yang didefinisikan oleh berbagai ahli dengan perspektif yang beragam. Menurut Kotler, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan, serta jumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk tersebut. Selanjutnya ada kosmetik. Kosmetik merupakan produk yang digunakan untuk memperindah atau merawat penampilan tubuh, terutama wajah dan kulit. Melalui berbagai bahan yang aman digunakan, menurut McKinley, kosmetik merupakan substansi atau campuran yang digunakan untuk membersihkan, mempercantik, dan mengubah penampilan pada tubuh tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh tersebut. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana individu atau kelompok mengambil dalam memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Angel, perilaku konsumen merujuk pada proses mental dan fisik yang terjadi saat konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan yang ditawarkan di pasar. Kotler dan Keller juga menyatakan bahwa perilaku konsumen mencangkup proses yang melibatkan pencarian informasi, evaluasi alternatif, serta keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sosial, psikologis, dan pribadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amru. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya Muhammad Fabel. Kepada Fabel dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun jenis penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif karena ada data analisis impulsif Boeing Gen Z untuk produk kosmetik diperoleh berupa data kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut V.
Sujarweni 2014-39 adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan melalui penggunaan teknik kualifikasi atau prosedur statistik. Namun, menurut Sugiono 2017-8, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat positisme dan digunakan untuk menyelidiki populasi dan sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form sebagai alat pengumpulan data atau hutan kuesioner dibagikan melalui media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari November 2024 hingga 30 November 2024. Adapun populasi dari sampel yaitu populasi dalam penelitian ini adalah individu dari generasi Z yang aktif menggunakan TikTok dan pernah melakukan pembelian produk kosmetik secara impulsif melalui TikTok Shop. Yang kedua itu sampel. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 17-24 tahun, kelompok usia Gen Z, aktif menggunakan TikTok dan TikTok Shop, pernah melakukan pembelian produk kosmetik secara impulsif, terpapar promosi atau ulasan dari daring TikTok Shop. Jumlah sampel yang ditargetkan adalah 100 responden untuk memperoleh data yang mencakup berbagai faktor yang mengaruhi pembelian impulsif produk kosmetik di kalangan Gen Z. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fabel. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya, Regina. Kepada Regina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikutnya ada jenis dan sumber. Yang mana data-data yang digunakan dalam penelitian analisis pembelian impulsif Gen Z untuk produk kosmetik adalah data primer. Data primer dikumpulkan langsung dari responden penelitian, yaitu konsumen generasi Z yang melakukan pembelian kosmetik melalui TikTok. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner daring menggunakan platform seperti Google Forms. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari orang-orang yang berusia 18 hingga 24 tahun yang aktif menggunakan TikTok Shop yang menjadi subjek penelitian ini. Sumber data primer menjamin bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan fenomena yang diteliti, yaitu pembelian impulsif dalam konteks e-commerce TikTok Shop. Dalam pendekatan ini, survei mengumpulkan informasi terperinci tentang topik-topik seperti fear of missing out atau FOMO, konsumerisme, ulasan daring, nilai harga yang dipersepsikan, dan kemudahan pembelian daring. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner secara online. Kuesioner merupakan pendekatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara daring menggunakan platform seperti Google Forms untuk menjangkau responden sasaran, yaitu pelanggan TikTok Shop yang berusia 18 hingga 24 tahun. Metode ini dipilih karena efektif dalam menjangkau kelompok sasaran yang memiliki mobilitas tinggi dan nyaman dengan teknologi digital. Data yang dikumpulkan berisi informasi tentang pembelian impulsif seperti motif berbelanja, pengaruh media sosial, dan persepsi nilai harga. Berikutnya, ada variabel penelitian dan definisi operasional. Pertama itu ada variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel eksogen atau X. Faktor eksogen dalam penelitian ini meliputi konsumerisme, FOMO, diskon, dan perceived price value, serta kemudahan fitur pembelian daring. Materialisme merupakan orientasi nilai yang menganggap kepemilikan produk sebagai sumber kepuasan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. FOMO merupakan fear of missing out pada acara sosial atau promosi yang menarik sehingga seringkali mendorong pembelian yang tergesa-gesa. Diskon dan perceived price value merepresentasikan penerimaan pelanggan terhadap penawaran yang dianggap memberikan nilai lebih dari harga normal.
Sementara itu, kesederhanaan fitur pembelian daring berkaitan dengan seberapa mudah pelanggan dapat mengakses dan bertransaksi di TikTok Shop. Yang kedua ada variabel endogen atau Y. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah impulsive buying, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Perilaku ini sering dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti promosi menarik, ulasan produk, dan kemudahan akses platform. Yang ketiga ada variabel intervening atau Z, ialah variabel yang mengganggu seperti ulasan online dan influencer yang diunggah secara daring. Ulasan ini berfungsi sebagai penghubung antara karakteristik eksternal seperti FOMO atau konsumerisme dan variabel endogen seperti perilaku pembelian impulsif. Berikutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan spesifik tentang suatu variabel dalam penelitian yang menjelaskan cara mengukur dan mengobservasi variabel tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regina. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya, Yogi. Kepada Yogi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diteliti. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, di mana yang paling umum digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada responden yang menjadi sampel selama proses observasi. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui pemberian daftar pertanyaan kepada responden, yang kemudian diisi dengan memberikan tanda checklist pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Kuesioner ini biasanya berisi pertanyaan dalam bentuk tertutup, yang artinya responden hanya memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya sebagai variabel penelitian. Skala Likert memiliki gradasi mulai dari sangat positif hingga sangat negatif. Dan untuk analisis kuantitatif, jawaban dari responden diberi skor dari 1 hingga 5 dengan skor 1 hingga 5 untuk opsi negatif dan positif. Selanjutnya ada teknik analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan data secara empiris berdasarkan jawaban dari para responden terhadap item-item dalam kuesioner. Data yang diperoleh akan dikelompokkan, ditabulasikan, dan diberikan penjelasan yang sesuai. Tahap awal dari proses ini adalah verifikasi data, yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh para responden untuk memastikan bahwa semua pertanyaan yang telah dijawab dengan lengkap. Untuk memahami persepsi responden terhadap item-item yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan rumus yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada verifikasi data. Pada tahap verifikasi data, penulis akan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi untuk mengetahui apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden. Yang kedua itu ada persentase. Persentase ini menggunakan rumus yang mana persentase hasil yang diperoleh sama dengan frekuensi hasil yang diperoleh dibagi dengan jumlah karyawan yang menjadi sampel dikali 100%. Yang ketiga ada min atau rata. Min atau rata ini digunakan untuk mengukur total persepsi yang menggunakan rumus min atau rata-rata sama dengan jumlah data ke N dibagi dengan jumlah sampel. Yang keempat itu ada menghitung TCR atau total Campaign Responden. TCR digunakan untuk mengetahui masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel dengan menggunakan rumus tingkat TCR atau tingkat capaian responden sama dengan rata-rata skor jawaban responden dibagi dengan nilai skor jawaban dikali 100%. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kelvin. Materi selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan kami tentang analisis impulsif buying generasi Z terhadap produk kosmetik di e-commerce TikTok Shop yang bakal disampaikan oleh rekan saya Wardah Putri Pertama Andra. Kepada Wardah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi karakteristik responden. Kuesioner penelitian ini disebarkan melalui Google Form mulai 11 November hingga 2 Desember 2024. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan, responden yang diperoleh sebanyak 100 orang. A. Karakteristik responden berdasarkan pernah membeli produk kosmetik tanpa direncanakan di TikTok Shop. Karena responden berdasarkan pernah membeli produk kosmetik tanpa direncanakan, jadi tabel 5 yaitu tabel karakteristik responden berdasarkan pernah membeli produk kosmetik. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang pernah membeli produk kosmetik tanpa direncanakan di TikTok Shop sebanyak 86 orang atau 87,8%. Berarti terdapat 14 orang atau 12,2% yang tidak memenuhi kriteria penelitian. Yang B, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna TikTok Shop didominasikan berjenis kelamin perempuan, di mana jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 77 orang atau 73%. Dan selanjutnya responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 23 orang atau 23%. Yang C, karakteristik responden berdasarkan usia. Dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa usia responden dalam penelitian ini didominasikan dengan rentang usia 17 sampai 20 tahun, di mana jumlah responden dapat dengan rentang usia 17 sampai 20 tahun banyak 57 orang atau 57%. Sedangkan jumlah responden dengan rentang usia 21 sampai 24 tahun sebanyak 43 orang atau 43%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dapat dilihat pada tabel 8, yaitu berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dinominasikan oleh pendidikan SMA, yaitu banyak 88 orang atau 87,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasikan oleh responden dengan latar belakang pendidikan SMA. Ya, selanjutnya karakteristik responden berdasarkan uang saku. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang saku rata-rata responden dinominasikan oleh uang saku kurang dari 1.500.000, yaitu sebanyak 61 orang atau 56%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pengalaman berbelanja kosmetik tanpa direncanakan di TikTok Shop. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman berbelanja tanpa direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman berbelanja kosmetik tanpa direncanakan di TikTok Shop didominasikan oleh kriteria satu kali, yaitu sebanyak 41 orang atau 40,4%. Selanjutnya, responden dapat berbelanja kosmetik tanpa direncanakan dengan kriteria sebanyak kurang dari 5 kali menjadi responden dengan jumlah terendah, yaitu sebanyak 25 orang atau 25,3%.
Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pengalaman membeli produk kosmetik di TikTok Shop. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman responden memiliki produk eh, kosmetik di TikTok Shop dengan kriteria kurang dari 1 tahun dengan jumlah responden sebanyak 55 orang atau 55,6%. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wardah. Materi selanjutnya bakal disampaikan kepada rekan saya Talita. Kepada Talita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu deskripsi frekuensi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi impulsus buying generasi Z terhadap produk kosmetik di social commerce TikTok Shop. Pengumpulan data dari masing-masing variabel dalam bentuk distribusi frekuensi, di mana responden memberikan penilaian sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang pertama yaitu ada deskripsi frekuensi variabel materialisme. Di sini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu produk-produk yang saya miliki menunjukkan bahwa banyak hal tentang seberapa baik saya dalam hidup. Total skornya yaitu 338 dan rata-ratanya yaitu 3,38. TCR-nya yaitu 68% dengan kategori cukup. Yang kedua yaitu beberapa pencapaian hidup yang paling signifikan termasuk membeli produk yang bermerek, yaitu total skornya yaitu 324 dengan rata-rata 3,24, TCR 65% termasuk kategori cukup. Yang ketiga yaitu saya sedang memiliki produk, membuat orang lain memperhatikan saya. Total skornya yaitu 333 dengan rata-rata 3,33 dengan TCR 67% dengan kategori cukup. Jadi rata-rata dari semua total skor yaitu 331,7 dengan rata-rata 2,61 dengan TCR 67 dengan kategori cukup. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa distribusi frekuensi variabel materialisme memiliki rata-rata sebesar 3,317 atau 67%. Nilai ini menunjukkan bahwa materialisme yang dimiliki generasi Z, pengguna aktif TikTok berada dalam kategori cukup. Hal ini berarti hampir seluruh responden tergolong dalam materialisme cukup. Mayoritas responden sampel ini cenderung tidak terlalu menempatkan nilai yang tinggi pada materialisme atau kepemilikan barang sebagai penanda keberhasilan hidup. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi variabel fear of missing out atau FOMO. Dalam frekuensi ini terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu ketika suatu produk hampir habis, saya terburu-buru membelinya tanpa memikirkan konsekuensinya, yaitu dalam kategori rendah. Yang kedua yaitu ketika ada perhitungan waktu mundur pada produk yang dijual secara online, saya khawatir saya akan kehilangan kesempatan dalam akhirnya membeli, yaitu termasuk dalam kategori rendah. Yang ketiga yaitu ketika suatu produk sedang tren di media sosial, saya merasa cemas untuk tidak membelinya, yaitu termasuk dalam kategori sangat rendah. Yang keempat yaitu saya merasa ditinggalkan jika saya tidak mengikuti tren, yaitu termasuk dalam kategori sangat rendah. Jadi rata-rata dari semua variabel tadi yaitu 200, total skornya yaitu 261, rata-ratanya 2,61, TCR-nya 53% dengan kategori rendah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi variabel fear of missing out atau FOMO memiliki rata-rata sebesar 2,61 atau 53%. Nilai ini menunjukkan bahwa FOMO yang dimiliki generasi Z, pengguna aktif TikTok berada dalam kategori rendah. Hal ini
Berarti hampir seluruh responden memiliki kecenderungan pembelian impulsif yang sangat rendah serta tidak FOMO terhadap produk kosmetik pada TikTok Shop. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi variabel nilai harga. Pada variabel ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kenaikan harga di pengecer online dapat mencegah saya melakukan pembelian. Dari pertanyaan ini, TCR-nya yaitu 66% dengan kategori cukup. Yang kedua yaitu merek toko online memberikan nilai uang yang luar biasa. Dengan TCR 63% dengan kategori rendah. Yang ketiga yaitu pengecer online memberi saya produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Dengan TCR 67% dengan dalam kategori cukup. Jadi rata-rata dari semua variabel yaitu total skornya yaitu 757,7, rata-ratanya 3,27, TCR-nya yaitu 65% dalam kategori cukup. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi variabel ulasan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,20 memiliki sebesar 3,27 atau 5%. Untuk secara keseluruhan, responden menunjukkan nilai positif. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai harga yang dimiliki generasi Z pengguna aktif TikTok berada dalam kategori cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden cenderung menganggap harga produk online cukup terjangkau dan memberikan nilai yang baik dibandingkan dengan pembelian secara offline. Yang keempat yaitu frekuensi variabel nilai harga. Di sini terdapat 4 pertanyaan yang digunakan. Yang pertama yaitu ketika saya ingin membeli sesuatu secara online, saya merujuk ke ulasan online untuk membuat keputusan akhir saya, yaitu dalam kategori cukup. Yang kedua yaitu rekomendasi toko online memberi saya informasi yang berguna untuk membuat pilihan yang tepat, yaitu dalam kategori cukup. Yang ketiga yaitu saya merasa penting untuk mencari saran melalui ulasan online untuk membuat keputusan pembelian, yaitu termasuk dalam kategori cukup. Yang keempat yaitu memeriksa ulasan online adalah langkah penting saat berbelanja online, yaitu termasuk dalam kategori tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi variabel ulasan online memiliki nilai rata-rata sebesar 5,28 atau 79%. Secara keseluruhan, ulasan online dan hal ini menunjukkan bahwa responden cukup sering merujuk pada ulasan online sebelum membuat keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu adanya distribusi frekuensi variabel pembelian online, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ketika saya melihat suatu produk di toko online, saya langsung membelinya tanpa memikirkan apakah benar-benar membutuhkan atau tidak, yaitu termasuk dalam kategori rendah. Yang kedua yaitu ketika saya berdebat apakah akan membeli suatu produk dari toko online atau tidak, saya memikirkan diri saya untuk membeli sekarang dan hanya memikirkan nanti, yaitu termasuk dalam kategori rendah. Yang ketiga yaitu kadang-kadang saya tidak merasa tertarik lagi dengan produk yang saya beli secara online, yaitu termasuk kategori cukup. Yang keempat yaitu saya sering merasa bahwa pembelian internet yang saya lakukan secara acak tidak bernilai, yaitu termasuk dalam kategori rendah. Kesimpulannya yaitu dapat dikatakan variabel pembelian online termasuk dalam kategori rendah. Bahwa distribusi frekuensi variabel nilai harga memiliki nilai sebesar 2,99 atau 60%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum responden cenderung tidak melakukan pembelian secara impulsif dan cenderung tidak membeli produk secara spontan tanpa pertimbangan matang. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh materialisme, FOMO, nilai harga, ulasan online dan pembelian online terhadap perilaku impulsif buying generasi Z terhadap produk di sosial e-commerce TikTok Shop. Yang pertama yaitu pengaruh materialisme terhadap impulsif buying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materialisme yang dimiliki generasi Z pengguna aktif TikTok berada dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata sebesar 3,307 atau 67%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat materialisme yang moderat. Responden cenderung tidak terlalu memprioritaskan kepemilikan barang sebagai indikator keberhasilan hidup.
Yang kedua yaitu pengaruh fear of missing out atau FOMO terhadap impulsive buying. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata FOMO adalah 2,61 atau 53%, yang menunjukkan bahwa tingkat FOMO pada generasi Z pengguna aktif TikTok berada dalam kategori rendah. Sebagian besar responden tidak menunjukkan adanya dorongan emosional atau rasa takut ketinggalan terhadap tren atau produk yang dipromosikan di TikTok Shop. Yang ketiga yaitu pengaruh nilai harga terhadap impulsif buying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai harga yang dimiliki generasi Z pengguna aktif TikTok berada dalam kategori cukup rendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,27 atau 65%. Secara umum, responden cenderung menganggap harga produk online di TikTok Shop cukup terjangkau dan kompetitif dibandingkan produk yang dijual secara offline. Yang keempat yaitu pengaruh ulasan online terhadap impulsive buying. Berdasarkan hasil penelitian, ulasan online mendapatkan nilai rata-rata sebesar 5,28 atau 79%, yang menunjukkan bahwa responden memberikan nilai positif terhadap penggunaan ulasan online. Ulasan ini seringkali dijadikan referensi utama sebelum membuat keputusan pembelian. Yang kelima yaitu pengaruh pembelian online terhadap impulsive buying. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian online pada generasi Z pengguna aktif TikTok berada dalam kategori cukup rendah dengan nilai rata-rata sebesar 2,99 atau 60%. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung tidak melakukan pembelian secara impulsif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Talita. Selanjutnya yaitu sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan tanggapan responden yang kami kumpulkan melalui kuesioner, dapat disimpulkan bahwa generasi Z pengguna aktif TikTok cenderung tidak berperilaku materialisme, khususnya terkait nilai keberhasilan pada kepemilikan produk kosmetik yang mahal atau bermerek, melainkan lebih mengutamakan aspek lain seperti efektivitas, kualitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan mereka. Tingkat fear of missing out atau FOMO pada generasi ini juga relatif rendah dalam konteks produk kosmetik. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh promosi sementara atau tren yang viral di TikTok Shop. Baik, terima kasih kepada Talita. Selanjutnya yaitu sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan tanggapan responden yang dikumpulkan melalui kuesioner, dapat disimpulkan bahwa generasi Z pengguna aktif di TikTok cenderung tidak berperilaku materialisme, khususnya terkait pembelian produk kosmetik. Mereka tidak terlalu menampakkan nilai keberhasilan pada kepemilikan produk kosmetik yang mahal atau bermerek, melainkan lebih mengutamakan aspek lain seperti efektivitas, kualitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan mereka. Tingkat fear of missing out atau FOMO pada generasi ini juga relatif rendah dalam konteks produk kosmetik. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh promosi sementara atau tren viral di TikTok Shop. Keputusan pembelian produk kosmetik oleh generasi Z lebih didasarkan pada pertimbangan rasional. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka adalah harga yang terjangkau, namun tetap memberikan manfaat atau nilai yang baik. Selain itu, ulasan online dari pengguna menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian, menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pembelian mereka. Generasi Z biasanya membaca ulasan secara detail dan memastikan kualitas dan keefektifan produk kosmetik sebelum memutuskan untuk membelinya. Secara keseluruhan, perilaku pembelian generasi Z di TikTok Shop terhadap produk kosmetik mencerminkan pola yang terencana dan rasional. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga, kualitas, kecenderungan produk, dan ulasan sebelum membuat keputusan akhir untuk membelinya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z memiliki pendekatan yang cermat dan matang dalam memiliki produk kosmetik, berbeda dengan stereotip bahwa pengguna media sosial lebih impulsif terhadap berbelanja di TikTok Shop. Dan adapun saran yang kami berikan
sebagai penulis, yaitu penelitian berikutnya disarankan untuk menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif seperti wawancara mendalam atau analisis konten untuk memahami secara lebih mendalam alasan dibalik perilaku pembelian konsumen. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan aspek temporer seperti musim atau tren tertentu untuk melihat apakah faktor waktu memiliki dampak terhadap perilaku pembelian di media sosial. Dan yang ketiga, itu penelitian dapat difokuskan pada segmen audiens tertentu, misalnya pengguna aktif di media sosial vs pengguna pasif, untuk mengidentifikasi perbedaan pada pembelian di antara kelompok tersebut. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.